Puji nama Tuhan, selamat pagi saudara. Shalom di Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan anugerah untuk menikmati hari yang baru. Dan biarlah kita terus mencintai Dia dengan kasih yang mula-mula. Seperti awal bagaimana Tuhan sudah menyelamatkan kita. Dan bukan hanya sekedar rutinitas, namun dengan penuh kerinduan kita datang untuk memuji, menyembah, bersyukur ke hadapannya. Kita akan doa terlebih dahulu sebelum kita menaikkan pujian dan penyembahan kita pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu. Atas anugerah-Mu semata kami dapat kembali bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan sucikan, kuduskan kami, layakkan kami semua, dan bakarlah roh kami, jiwa kami, dengan semangat yang baru, kasih yang mula-mula. Sehingga apa yang kami lakukan bukanlah sekedar rutinitas, namun ungkapan ekspresi hati yang bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Dan hari ini atau pagi ini, kami akan mulai ibadah pagi bersama Yesus. Mari Engkau beserta dengan kami, Kau tuntun kami semua, dan Kau urapi setiap pelayan dimanapun kami berada, setiap jemaat-Mu yang join, Tuhan juga berkati. Istimewa Bapak Gembala, yang akan menyampaikan berita firman Tuhan kepada kami di kesempatan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jalannya ibadah kami, dari awal pertengahan hingga akhirnya, seluruh perangkat yang digunakan Tuhan juga memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita akan puji sembah Dia, kita pujikan haleluya, haleluya, 12 kali, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Refnya haleluya, 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 kita sembah Dia, saudaraku dikasihi Tuhan. Ungkapkan syukur dari hati kita buat segala anugerah-Nya, buat segala kasih-Nya, pengurapannya atas kita semuanya. Oh, terima kasih Tuhan.
Engkau baik, haleluya. Segala pujian kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Biarlah semua yang bernafas memujimu Tuhan. Oh, syukur. Kita pujikan refnya sekali lagi. Dan kita angkat tangan kita bersama. Haleluya. 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 Refnya lagi. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Puji Tuhan. Inilah yang dapat kita lakukan untuk membalas kasih-Nya. Ucapan syukur kita, penyembahan kita di hadapannya. Dan apapun yang saudara alami saat ini, yakinlah bahwa tangan Tuhan sedang merenda kebaikan untuk kita semuanya. Haleluya, haleluya. Kita akan pujikan pelangi kasih-Nya. Apa yang kau alami kini? Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi
kekuatan-Mu, tangan Tuhan, tangan Tuhan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Nah, suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya, tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya, kau lihat pelangi kasih-Nya, kau lihat pelangi kasih-Nya, kau lihat pelangi kasih-Nya. Haleluya, haleluya. Bapa Surgawi, terima kasih. Pagi hari ini kami mendapatkan anugerah lagi, kesempatan lagi, umur untuk kami dapat berbakti kepadamu. Terima kasih, haleluya. Lewati gelapnya malam, kami dalam penjagaan-Mu. Dimanapun kami berada, topangan tangan kasih Tuhan selalu kami nikmati. Haleluya. Pagi ini Tuhan, kami dibangunkan semuanya sehat, seger, penuh syukur di hati kami akan kebaikan kemurahan-Mu itu. Terima kasih pagi bersama Yesus, Engkau menyapa kami, Engkau memberikan support kepada kami Tuhan. Karena kekuatan kami hanyalah Engkau ya Yesusku. Dan saat ini Kau berikan firman, kami siap menerima dan akan mengantar kami boleh semakin dekat, melekat dengan Tuhan dari pagi bersama Yesus, seterusnya bersama Yesus. Dalam nama-Mu kami sungguh mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi bersama Yesus. Saya minta sekedar saudara lambaikan tangan saja. Oke, puji Tuhan, semua kita pakai tangan kita untuk Tuhan. Dan sekaligus saya dapat melihat bahwa semua saudara dapat mengikuti dengan baik. Puji Tuhan, terima kasih untuk lambaian tanganmu, puji Tuhan. Dan itu membuat saya lebih semangat dan terus merasa tersupport dengan baik ya. Dan saya yakin bukan cuma lambaian tangan saudara saja, tetapi doa-doamu yang dapat kami rasakan. Seluruh keluarga pastori, bahkan seluruh tim pelayan, bahkan keberadaan kita semua ada sebagaimana kita ada karena selalu saling mendoakan. Baik, firman Tuhan pagi hari ini saya ambil dari Amsal Sulaiman pasal 15 ayat 15. Hari orang berkesusahan buruk semuanya. Ya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Iya, saya ulang lagi. Ya, hari orang berkesusahan buruk semuanya. Tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Saya minta kita baca bareng ya. Puji Tuhan. 1, 2, 3. Hari orang berkesusahan buruk semuanya. Tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya semua kita memilih bagian yang kedua ya dari isi ayat ini. Puji Tuhan. Iya, kalau ada orang yang memilih ya kesusahan dan memilih buruk semua, ya saya pikir itu masih perlu didoakan kalau ada orang yang berpikir seperti itu, ya kan? Tetapi siapa yang tidak ingin pesta? Iya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang untuk sebagian orang
undangan pesta sampai mengalahkan undangan ibadah kebaktian. Iya, ya nggak gitu Pak Gembala. Masalahnya kan yang punya hajat, yang ngundang itu punya kedekatan dengan kami. Nah, manusia selalu saja kaya dengan berbagai alasan, ya kan, saudara? Padahal, iya, ketika pesta yang kita pikir adalah ini untung besar. Ya, mengurangi budget makan siang atau makan malam. Kan begitu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Iya, jangan-jangan itu juga ada di dalam benak saya sendiri. Pengakuan dosa. Iya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi pesta di sini, saudaraku yang dikasihi Tuhan tidak selalu hanya dalam artian ya partai seperti yang orang pikirkan atau yang kita juga pikirkan. Pesta di sini adalah menunjuk suasana. Iya kan, suasana. Ya, kita ada di rumah, kita ada di kebun, kita lagi di sawah. Sekalipun yang ada di depan kita di jam makan entah pagi, entah siang, entah malam. Itu barangkali cuman lele penyetan ya. Atau cuman tempe penyetan. Atau zaman saya dulu waktu masih ada di suatu pedesaan. Ya, penyetannya garengpung. Ya, saudara tahu garengpung, ya kan? Itu seperti jangkrik besar begitu, seibu jari kaki kurang kecil. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan. Bahkan ada waktunya, bahkan waktu masih kami di seminari, ya saudara-saudara, saya ambil kepompong, ya ulat itu, ulat yang dalam persiapan mau jadi kupu-kupu. Itu jumlahnya banyak. Puji Tuhan, saya ambil, saya olah. Sebagian orang ya tidak suka lihat saya ngambil itu, gituan kok dimakan gitu ya. Itu masih mentah, saudara, masih gerak-gerak begini ya. Tapi begitu sudah digoreng, udah diolah mateng, baunya seluruh asrama. Iya. Pada mendekat yang tadinya juga berkata, apaan tuh kayak begitu dimakan gitu. Tapi begitu kena baunya, wah suasana pesta terjadi, saudaraku. Pada datang dan mereka bertanya, di antaranya pakai dialek begini, apa pula kau masak ini Henry? Gitu saudara. Baunya, aduh manis sekali. Ular katanya manis saudaraku ya baunya ya nggak tahu lah itu namanya kan pola bahasa masing-masing. Saya bilang ini makan coba cicip ya bentuknya sudah berubah begitu dicicip, aduh manis sekali bah kira-kira begitu saudaraku ya. Kalau yang lain, aduh manis Jo. Masakan apa pula ini? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ulat pun bisa jadi suasana pesta ya ketika hati kita itu ada kesukaan. Iya, jadi saudara-saudara, orang diundang pesta ya kadang ada yang berkeluh kesah. Undangan lagi gitu kalau zaman dulu saudara ya. Iya, jadi saudara-saudara yang dikasih Yesus ada yang begitu. Nah, yang ngundang juga begitu, sebel aku kalau ngundang orang itu ya, mesti tanggapannya, responnya kayak begitu. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ketika orang tuh berpesta, itu menunjukkan isi hati. Jadi kalau mau aslinya tahu begitu ya, oh jadi pesta itu apa? Suasana. Makanya pesta di negara maju, lebih mungkin di ala barat itu ya bukan tumpengannya ya. Bukan barangkali makanan yang ini, kadang-kadang undangan partai itu, pesta itu, ya barangkali ada minuman gitu, camilan, makanan juga ya, ya secukupnya bisa jadi seperti itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi dengan penuh sukacita, menyiapkan semua apa ya, aku ingin menjamu, aku ingin menyambut. Nah seperti itu dalam artian pesta yang sesungguhnya. Jadi bukan dimakan-makan minumnya, ya. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang kalau hatinya gembira, gembira hatinya selalu berpesta. Selalu, loh masa ini pesta dalam arti, apa ini syukuran, ya. Apa ini bancaan apa, kalau di Jawa sini kan begitu, orang bagi-bagi,
ya itu identik bancaan, berkait dengan ada sesuatu. Tetapi anak Tuhan yang benar akan pesta selalu. Saudara, selalu, always pesta. Nah, jadi saudara-saudara, apakah ini pesta dalam arti menyediakan macam-macam ya, atau harus kita itu makan hidangan yang serba spesial? Boleh, ada waktunya begitu, tidak salah. Kenapa enggak? Ya, tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan di sini, ini bicara tentang hati yang ya terpenuhi setiap apa yang menjadi kebutuhannya. Dan hati yang bisa terpenuhi adalah hati yang berisikan satu nama, satu pribadi. Iya, tolong yang kenal, sebutkan namanya. 1, 2, 3. Iya, Tuhan Yesus Kristus. Kalau di hati kita ada Yesus, di rumah kita ada Yesus, di pekerjaan kita ada Yesus, di kantor yang kita manage ada Yesus, ya, di tempat kedinasan kita ada Yesus yang kita undang. Jadi jangan berpikir, gimana Pak ada Yesus di kantor? Itu kan ya sebagian mereka beda sama kita. Iya, enggak soal. Yesus yang kau rasakan adalah Yesus yang kau undang. Kalau Yesus itu yang kau undang, hadir di situ, berada di tempat aktivitasmu, dan engkau menghayati, engkau menikmati sungguh-sungguh, maka tidak mustahil kemudian di sekitar saudara, di sekelilingmu akan menikmati cipratan itu, ya, radiasinya, kalau bahasa kimianya begitu ya saudaraku. Energi yang ada di dalam hidupmu akan dapat mempengaruhi sekelilingmu. Bukankah kita semuanya ingat, Tuhan telah mentabiskan kita dengan julukan, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Nah, coba. Ini bicara tentang sesuatu ya yang tidak mesti menunjukkan yang wah. Garam itu dikit. Mungkin saudara masak lodeh, mungkin saudara masak ya barangkali gudeg, saudara masak sayur asem barangkali, ya. Cukup diberikan garam sedikit. Mungkin saya tidak perlu menasihati, ya sayurnya harus lebih banyak ya daripada garamnya, begitu ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tentu saudara udah tahu bahwa garam sedikit saja sudah membuat sedap, asin, cukup untuk dinikmati. Nah saudara-saudaraku, untuk mendatangkan terang, semakin tempat itu gelap, terang yang kecil aja sangat berarti. Sampai mendiang Chrisye, ya, membuat satu nyanyian yang sangat ya legenda banget, ya, lilin-lilin. Nah, saudara-saudara, yang namanya lilin tuh paling gede setangan saya dah. Tetapi yang umum kalau apalagi lilin, ya lilin ulang tahun, kecil banget itu. Nah, apalagi kalau jadi lilin ulang tahun yang model sekarang itu. Apa? Yang ditiup nyala lagi, yang ditiup nyala lagi, yang ditiup nyala lagi. Wah, itu model anak Tuhan. Orang yang benar-benar jalan bersama Yesus senantiasa. Seperti itu, ditekan pandemi dengan dampaknya tetap nyala. Saudaraku, ditiup iblis, ya kayaknya lep, nyala lagi begitu. Waduh, itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Makanya jangan saudara kemudian mengcounter pemikiran bahwa di kantor kita ada Yesus. Ya makanya suasana hati suka, gembira, dan suasananya pesta selalu. Lantas ngomongnya, ya seperti tadi saya bilang, ya mana Pak, kan sebagian bukan orang kita. Bahkan kami cuma sendiri. Oh, tidak peduli. Sendiri sekalipun. Tidak mustahil kehadiranmu hanya masih sebagai karyawan biasa. Tetapi akan berdampak besar di hati dari majikanmu. Ya dari pimpinanmu, dari komandanmu. Kenapa? Oleh karena keberadaan kita betul-betul membawa aura positif. Ya, karena di dalam diri ada Yesus. Saudaraku, puji Tuhan. Dan ini penting sekali. Tetapi kalau kita menilik sedikit ya di bagian atasnya. Hari orang berkesusahan, buruk semuanya.
Makanya kalau saudara pada hari itu sudah mulai ya hati kecut, pikiran sudah dibiarkan bergelayut untuk hal-hal yang negatif, pasif, pesimis. Maka sepanjang hari, bahkan hari-hari hidup orang begitu. Tidak pernah ada satu gairah. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan, mukanya selalu ditekuk. Mirip kayak onta. Itu kata nyanyian Gomblo pada masa muda saya. Saya pernah muda loh saudara. Sekedar info saja. Ya, bahkan sampai sekarang sering saya masih mengatakan, aku ini remaja tahun 80-an. Hahaha. Iya, puji Tuhan. Nah, kalau seperti itu, muka tidak perlu ditekuk. Ya, gimana nggak ketekuk, Pak? Suasana, ya, ekonomi, ya, pendapatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dari dulu yang namanya, ya, ekonomi dunia. Wah, ini kayak pengamat politik, pengamat ekonomi dunia saja ya. Dari dulu. Dulu kapan? Dulu sampai di Alkitab. Dulu kapan di Alkitab? Dari sejak zamannya Abraham. Coba. Turun ke Ishak. Dikatakan bukan yang pertama kali. Ya, saat-saat sulit seperti itu. Tapi seperti yang kita bersama ketahui. Bahwa orang benar itu dalam situasi kondisi apapun tetap dipelihara oleh Tuhan. Yang setuju percaya katakan amin, angkat ibu jarimu dan katakan haleluya. Puji Tuhan, terima kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, makanya kalau demikian tidak ada alasan untuk kita kemudian membuat pembiaran. Muka kita jadi lesu. Ngapain? Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, coba bergairah hidup itu. Kalau saudara lagi cari jodoh, modelnya antusias, semangat, gampang ketemu. Ya, calon mertua itu juga langsung, ya, PN anakku. Kenapa? Karena lihat, waduh, ada gairah, semangat, optimis, ya, yakin akan penyertaan Tuhan. Begitu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, mungkin datang kita pakai kendaraan mewah, pakaian hebat, ya, kita bisa menunjukkan serentetan kartu kredit kita, ya, padahal itu pinjem-pinjem atau yang sudah nggak dipakai-pakai, saudaraku. Ya, rentetan gitu. Tetapi apa yang terjadi? Ketika orang lihat kita, ya, muka muram seperti mukanya Kain. Kain apa, Pak? Bukan Georgette, bukan John Lennon, bukan. Kain anaknya Adam, iya kan? Yang ditegur Tuhan. Iya, bukankah kalau hatimu itu gembira, mukamu tidak akan semuram ini. Mengapa mukamu muram? Karena hatimu panas. Nah, saudara, yang perlu panas itu makanan. Ya, mungkin sudah makan bakso. Kalau adem enggak enak, jendel. Iya kan? Tapi hati jangan biarkan panas. Enggak panas gimana, Pak? Suasana kesulit seperti ini. Aduh, karyawan itu aneh-aneh. Aduh, orang itu merugikan saya. Aduh, suami saya. Lah, iya berarti yang ngomong istri kalau begitu ya. Ada juga yang bilang, hati saya panas, Pak. Kenapa? Lah istri saya. Nah, ini mesti suami ini yang ngomong begitu ya. Atau sebaliknya istrinya ngomong, panas. Nah, ini suaminya. Nah, atau mungkin orang tua, gimana nggak panas, nggak jengkel. Anak saya nggak bisa mengerti saya. Nah, saudara-saudara, jangan panas. Ya, kalau panas, panasnya boleh yang lain. Kayak nyanyian kami dulu waktu di asrama. Ada nyanyian ya, waktu di seminari. Mendidih di hati. Ya, yang di sini yang join. Masih ingat kan? Tolong manggut kalau saudara masih punya ingatan yang sama dengan saya. Haleluya. Mendidih di hati. Ya. Mendidih di hatiku. Gitu. Refrennya, mendidih, mendidih. Lah saya kan dari Jawa, ya kan? Ya tak sauti, umep. Haleluya. Saudara-saudara, mendidih di hatiku untuk memuliakan Tuhan. Jangan mendidih hati panas. Karena sikon situasi gimana, Pak? Ini terpaksa
kena pengurangan Pak, saya masuk di dalamnya. Mana janji Tuhan, mana jaminan Tuhan. Gak usah begitulah. Sabar bro. Iya toh, tenang. Katakan kalau situasi ini tempatnya nasi, pastinya bukan di situ doang. Itu orang Jakarta bilang, iya kan? Saudara-saudara, bahkan mungkin ada orang yang kecut hatinya. Kenapa? Masa purna tugas sudah dekat. Coba lihat yang tampil ini, ya. Berapa di antaranya sudah purna tugas, sudah pensiun, hidup sampai hari ini, mukanya sukacita, gembira karena ada jaminan orang yang bersama Yesus itu dipelihara hidupnya. Amin, haleluya. Makanya kalau udah tahu, wah beberapa tahun lagi pensiun, jaga hati ya. Kemudian ya, manage secara benar keuangan. Nah begitu, ini yang masih aktif-aktif jangan sembrono. Ya, menggunakan keuangan. Atur yang benar, jangan lebih pasak daripada tiang. Ya, apalagi kalau kesempatan koperasi masih membuka diri. Dengan kita cuma menulis saja di situ. Jangan saudara obral tanda tanganmu. Ya, di buku catatannya koperasi. Haleluya. Saudara-saudara, karena masih megang kartu kredit, tidak apa-apa, gesek saja. Dan memang toko-toko yang menyediakan ya alat untuk gesek kartu kredit itu toko yang baik hati, di mana kita bisa ambil barang di situ sebanyaknya dan tidak bayar. Wah, luar biasa, saudaraku. Tetapi yang nagih banknya, saudaraku ya, yang nagih banknya, maka jaga. Jangan ada kebiasaan utang. Orang yang biasa, ini saya singgung lagi, ya terus kalau tidak punya pinjaman tuh rasanya gatel semua itu. Wah itu gawat itu. Orang yang begitu tidak akan pernah bisa memiliki rasa syukur. Benar, saya mau mengingatkan saudara, udah kadung Pak, ya tidak apa-apa, udah kadung, udah lewat, selesaikan aja. Ya, selesaikan aja. Yang model apa namanya, pokok tiap hari bayar. Saudara, belum habis sudah disodori lagi, ambil lagi, bayar lagi. Belum habis, sodori lagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mesti bicara apa adanya ya. Sebagai orang tua, saya mengasihi semua saudara. Nah, kalau ngomong gini baru orang tua. Tapi kalau ngomong celelean, saya bilang saya remaja tahun 80-an. Jadi mesti fleksibel saudaraku, kayak bunglon. Ya, saya mesti mengingatkan. Jangan ada kebiasaan. Orang yang punya kebiasaan seperti itu, tidak sejahtera hidupnya. Sorry, saya mesti mengatakan. Saya jadi hamba Tuhan ketika masih makannya ceker ayam 4-5 tahun. Saudara ini kasih Tuhan, saya tidak punya utang. Ya, saya bilang sama mendiang, nyonya saya masih sendiri sampai waktu ada anak saya ya, Hezki kecil. Waktu itu sampai kemudian 7 tahun berikutnya nambah lagi. Si Christine dianugerahkan Tuhan kepada kami. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pantang untuk utang. Ya, untuk utang, benar. Saudara-saudara, makanya kalau sampai ada yang kelewatan jemaat tak utangi belum bayar, tagihin saya. Aku kembalikan 4 kali lipat. Waduh, ini gayanya siapa ini? Sebaiknya kita baca saja ya ayatnya. Lukas 19 ayat 7 dan 8. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ya, tentu kita tahu siapa kisah di dalam perikop ini adalah yang clue-nya tadi sudah saya sampaikan ya kepada saudara. Ayat 8, tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan berapa kali lipat? Tolong sebutkan saudaraku. Iya, puji Tuhan. 4 kali lipat. Haleluya, puji Tuhan. Ini orang yang hatinya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, gembira. Seperti ini, gembira itu selalu berpikir menyenangkan orang lain. Nah, seberapa banyak kita yang masih dalam proses ya untuk belajar menyenangkan orang lain, pihak lain. Ini satu pertanda ketika hidup kita mulai berpikir menyenangkan orang lain, tidak membuat susah orang lain, itu sudah nampak bahwa sungguh-sungguh Yesus itu ada di tengah-tengah kehidupanmu.
di tengah-tengah keuanganmu, walaupun tidak banyak, di tengah-tengah rumah tanggamu. Iya, makanya ada orang yang suka berdiakonia, berbagi. Ya, saudaraku yang dikasihi Yesus, walau hidupnya sendiri pas-pasan. Saya menjumpai banyak dari jemaat yang bersikap demikian. Sehingga kadang-kadang kalau saya menerima sesuatu, jujur, tetesan air mata, ucapan syukur, bangga, haru. Kadang-kadang sebelum saya menikmati atau menyalurkan ulang apa yang dikirimkan, disampaikan oleh keluarga besarku, ya Anda semua ini. Ketika saya tahu, iya, orang ini pendapatannya ya masih sebegitunya. Tapi sedemikian rupa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jujur yang model gini ini doa saya lebih lagi ya. Tuhan tolong. Nah saudara-saudara yang dikasih Yesus Kristus. Karena ini bagian ya dari satu bukti. Orang itu mengalami satu kegembiraan. Kenapa gembira? Satu rongga kebutuhan dalam hidupnya diisi satu pribadi yang memberikan jaminan di dalam segala dunia sampai akhirat. Itu siapa dia? Tadi Tuhan kita Yesus Kristus. Itu sebabnya saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ya, mari kita pagi hari ini kembali sedikit menerawang. Ya, peristiwa terjadi 2000 tahun silam. Seorang namanya Sakius, ini kebetulan bukan orang biasa, ya artinya orang kecukupan lebih, ya. Tetapi ketika dia menikmati kegembiraan dalam hati, karena apa? Terjadi keselamatan dalam hidupnya, menerima penebusan dari Tuhan. Saudaraku yang dikasih Yesus, dia betul-betul tidak lagi berpikir tentang hal-hal yang terlalu materi, yang seringkali itu menjadi membebani kita semua, termasuk saya. Jadi maka saya bilang kita. Ya, kalau kita tidak sadar, ya kita lupa, kita akan diberangus oleh pikiran yang memikirkan tentang gimana nanti. Ya, kita harus mesti punya tabungan sekian. Tidak jarang tabungannya banyak, orangnya pergi duluan. Saudaraku yang dikasih Yesus. Iya kan? Orang yang kelihatannya tidak punya tabungan terpelihara sampai hari tuanya. Waktu kita lihat jenazahnya senyum. Ya tidak ditekuk, mirip kayak onta. Enggak, saudaraku yang dikasih Tuhan. Iya, tetapi senyum. Sampai ada orang bilang, aduh, ya kok kelihatan gembira, senang. Makanya tubuhnya orang Kristen tuh sekiranya waktu hidup sampai matinya tetap jadi kesaksian yang baik, saudaraku ya. Jadi punya tangan jangan pakai untuk kleptomania, nyolong gitu ya, nyopet. Haleluya. Tangan mesti dipakai untuk apa? Angkat tangan, ibu jari diangkat, mengamenkan yang Pak Gembala sampaikan. Oh puji Tuhan. Sampai terakhir kita udah tutup mata. Roh kita, jiwa kita tidak ada di kita. Kita senyum, kira-kira. Ya apa ya? Sulit ya bayangkan. Besok-besok aja. Besok-besok aja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita seperti itu. Yang seharusnya saudara yang dikasihi Tuhan. Kenapa? Dari dalam. Ini dari dalam. Maka muka kita, ya dari hati kita. Ya tidak perlu dibuat-buat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, kita itu kadang-kadang gitu, tahu-tahu, halo Pak, oh, iya, mari gitu. Cepat saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Ribut di rumah gitu, diketok, begitu diinceng Pak Pendeta. Wah, langsung ya berubah. Mari Pak, monggo, masuk Pak. Padahal saudara, saya di situ sudah setengah jam dengerin gelodakan, piring terbang, asbak terbang loh, masih ada asbaknya juga loh saudaraku ya. Wah terbang semua di situ. Tapi begitu dibukakan pintu, pada senyum, shalom Pak Gembala, mari gitu. Dalam hatiku, dahsyat luar biasa orang ini. Tapi tentunya bukan Anda. Saya belum pernah menjumpai ya yang seperti itu. Betul di Google Meet saudaraku yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Terakhir, lakukan sesuatu. Panjatan rohani seperti yang dilakukan oleh Lazarus. Iya kan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, semua orang cuma ya melakukan serba normatif. Ya datang gerudak-geruduk. Tapi ada orang-orang yang dulunya sulit bangun pagi. Tetapi begitu ada undangan pagi bersama Yesus, langsung ya standby. Nah itu panjatan rohani.
begitu. Yang dengar iya ya, dari dulu aku paling sering ya mengharapkan bancaannya tetangga. Tapi aku sudah dengar firman Allah, aku tak buat bancaan. Walaupun cuma tahu 2 potong, diolesi kecap sambal, aku ngirimi sebelah rumah. Nah itu panjatan rohani, saudara. Ya sekedar ya seperti itu saja. Ada suatu langkah-langkah. Nah kalau begitu Tuhan tuh lihat. Makanya dari sekian banyak orang yang gemeruduk ikut Yesus, Yesus mendongak. Dia melihat, dia tahu siapa kita, di mana kita. Walau orang lain tidak peduli, orang lain barangkali membuli. Nah ini orang seperti Sakius, ngapain dia? Peduli amat. Tetapi panjatan rohani itu penting. Sehingga yang terjadi, saya dan saudara menikmati pesta karena perhatian Yesus ditujukan kepadaku dan kepadamu. Ayat terakhir dan langsung kita akan masuk dalam doa. Ayub 11 ayat 14. Jikalau engkau menjauhkan kejahatan dalam tanganmu dan tidak membiarkan kecurangan ada dalam kemahmu. Ayat 15, maka sesungguhnya engkau dapat mengangkat mukamu tanpa celah dan engkau akan berdiri teguh dan tidak akan takut. 16, bahkan engkau akan melupakan kesusahanmu, hanya tertinggal teringat kepadanya seperti kepada air yang telah mengalir lalu. Ini kesusahan masa lalu, segala macam kesulitan, sudah itu masa lalu. Ayat 17 baca bareng, Ayat 17, kehidupanmu akan menjadi lebih cemerlang daripada siang hari. Kegelapan akan menjadi terang seperti pagi hari. Itulah doaku terjadi di dalam hidupmu semua dan termasuk hidup kami semua para pelayan Tuhan. Tuhan menyertai pagi bersama Yesus. Haleluya. Kita akan naikkan satu pujian dan kita akan hampiri Tuhan di penghujung ibadah pagi bersama Yesus ini. Puji Tuhan saudara-saudara. Yesus harapan jiwaku. Haleluya. Kita nyanyi sama-sama lagu lama, tapi tetap menggetarkan hati ketika kita nyanyi lagu ini. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapanku. Yesus harapan, Yesus harapan jiwaku. Yesus menebus dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku. Yesus dia harapanku. Nyanyi semua lebih sungguh-sungguh. Pengharapanku hanya Yesus saja, Lebih sedap kalau saudara mau yang tepuk tangan. mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus menebus dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku. Yesus dia harapanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur pagi hari ini. Oleh karena pagi bersama Yesus, kami menikmati hadirat ilahi turun menguasai hidupku, menguasai rumah tanggaku, menguasai hari iniku dan ke hari esokanku. Haleluya, terima kasih. Tuhan Yesus yang baik, haleluya, pagi hari ini
Biarlah berkenan Engkau melawat dan melanda setiap kehidupan kami satu persatu. Dimanapun anak-anak-Mu berada, ya Allahku, yang di Pulau Jawa, yang di luar Jawa. Bahkan jika mungkin ada yang di luar negeri bergabung bersama dengan kami, yaitu bergabung bersama Yesus di pagi hari ini. Rahmat, berkat, anugerah-Mu turun atas setiap kami semua. Haleluya. Dan saat pagi hari ini Tuhan, kami rindu agar setiap pribadi, rumah tangga, keluarga, apapun situasi kondisi yang sedang dihadapi dan dialami, semua pada mengalami suasana pesta. Karena ada kegembiraan dalam hati, karena ada Yesus yang hadir dan selalu menuntun kami dari sekarang di dunia, bahkan sampai di akhirat. Firdaus yang mulia, kami akan masuk di sana, puji Tuhan. Biarlah sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai bagian di dalam keluarga, siapapun boleh menikmati sungguh-sungguh harinya selalu pesta. Haleluya Tuhan. Karena orang yang sedemikianlah yang menikmati sorga. Langit itu terbuka, maka sungguh aroma sorgawilah yang kami hirup. Aroma Eden, Firdaus yang kami hirup. Sehingga hari-hari kita penuh dengan sorgawi. Sehingga di mana kami berada, Tuhan utus kami. Maka di sana kami menikmati sesuatu yang luar biasa. Dan sekeliling kami boleh memperoleh dampak yang indah. Haleluya. Nafas yang kami hirup adalah nafas yang tercurah dari kerajaan sorga. Dan nafas yang keluar dari kehidupan kami adalah nafas yang disucikan. Boleh mendatangkan suasana sorga bagi sekeliling kami. Itu sebabnya biarlah setiap orang kan mendoakan orang yang ada di sekitarnya. Dan biarlah Tuhan, Engkau yang pagi ini hadir dimanapun Engkau berada, membuat suatu kebangunan rohani di dalam setiap kehidupan umat tebusan-Mu ini. Saya silakan suami berdoa untuk istrinya, istri berdoa untuk suami, orang tua berdoa untuk anak-anaknya. Dan anak-anak, doakan orang tuamu. Semua berdoa masing-masing. Haleluya. Puji Tuhan. Saat ini hamba-Mu berdoa juga ya Tuhan untuk anak-anak kami. Semua baik Rizky, Mudiana, Holly, cucu kami, Christine, Rio, Tuhan. Anak-anak kami semua dalam tuntunan kuasa berkat-Mu. Sehingga sungguh kuasa ilahi, kuasa surgawi senantiasa ya Tuhan tercurah segala berkat kebaikan dinikmati oleh anak-anak kami. Seisi keluarga kami, keponakan-keponakan kami, sepupu-sepupu kami. Ya Tuhan yang masih belum ada di dalam anugerah keselamatan-Mu, kiranya Dikau boleh menyelamatkan dan memberikan kelepasan dari cengkeraman kuasa setan-setan di dalam dunia ini tidak menguasai banyak orang. Dan kiranya Tuhan sendiri berkenan melepaskan mereka dari cengkeraman kegelapan dan diberkati untuk menikmati damai sejahtera, keselamatan yang pasti dari Tuhan boleh turun atas setiap mereka. Bangsa kami diberkati Tuhan, bangsa kami dilepaskan dari segala cengkeraman kegelapan, bangsa kami diberkati dengan damai sejahtera, sehingga suasana sorga turun atas negeri kami tercinta. Presiden kami diberkati, wakilnya, para pembantunya sampai di daerah semua di dalam berkat Tuhan. Dan sekarang kami berdoa untuk seluruh jemaat yang kami layani, yang istimewa hari ini join di dalam ibadah pagi bersama Yesus melalui Google Meet ini. Ya Tuhan, atau sampai kapanpun ketika ibadah ini dirilis ya Tuhan melalui YouTube. Biar setiap orang yang mengaksesnya boleh diberkati, menikmati berkat doa kami bersama. Semua mereka boleh ditolong Tuhan, yang sulit boleh mengalami pertolongan Tuhan. Ya Allahku, yang berseru-seru pasti didengar Tuhan, yang butuh keselamatan mendapat keselamatan, yang membutuhkan pemulihan di dalam rumah tangga keluarganya, Tuhan memberikan itu kepada setiap siapapun yang berseru kepada nama-Mu Tuhan Yesus, yang memang adalah Tuhan dan Juru Selamat, Guru yang mengajar kami menjalani hidup secara benar. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya pagi hari ini doa-doa di setiap keluarga rumah tangga didengar dan dikabulkan oleh Tuhan. Terima kasih. Biar sekarang terlepas segala yang baik dari surga dicurahkan atas setiap umat tebusan.
Baik yang sakit saat ini Tuhan berkenan menyembuhkan. Tuhan yang dirawat di rumah sakit, kiranya Engkau mengulurkan tangan. Karena Engkau yang memiliki kehidupan buat kami. Kalau Engkau mengendaki hidup, maka hiduplah dan kami memuliakan Tuhan. Tetapi ketika Tuhan panggil, karena memang sorga butuh, maka di sorga penuh bahagia dan sukacita bagi setiap orang yang percaya. Terima kasih Tuhan. Kiranya kasih setiamu melingkupi anak-anakmu semua di berbagai aktivitasnya. Sebentar akan melanjuti atau yang hari ini memasuki masa weekend. Kiranya Tuhan persiapkan untuk kami beribadah yang akan masuki pelayanan ibadah pemuda remaja sore nanti. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan. Demikian juga ya Allah untuk ibadah sepanjang hari Minggu besok. Semua kami seluruh tim pelayan yang ada di Kemah Tabernakel Gresik Surabaya ataupun di Jakarta dimanapun berada, ataupun rekan-rekan sepelayanan hamba-hambamu ditempatkan dimanapun oleh Tuhan. Engkau pakai dan Engkau urapi semua di dalam pengurapan yang besar sehingga Tuhan dimuliakan, pekerjaan iblis dihancurkan, dan berkat surgawi terus mengalir dan melimpah atas setiap umat tebusannya. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami sungguh mensyukuri atas segala yang baik. Kiranya anugerah-Mu senantiasa melimpah atas setiap kehidupan umat-Mu. Sekarang sampai selamanya Maranatha. Tuhan datang ke dunia ini menjemput dan mengantar kami. Saatnya pulang ke sorga. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Puji Tuhan, segala hormat bagi Allah. Dan biarlah Tuhan melimpahi dengan rahmat berkat buat kita semua. Selamat pagi, pagi bersama Yesus.